warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are Group 8 for the State Islamic University of North Sumatra. I'm Aditya Sibuan and I'm here with my team. And in this video, we'd like to share our presentation about audit standards of public accounting firms toward Islamic banks. So, stay tuned and enjoy watching. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan pentingnya audit bank syariah. Audit merupakan proses pengumpulan dan evaluasi bukti untuk menilai kewajaran laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dalam konteks perbankan syariah, audit memiliki ruang lingkup lebih luas karena harus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, termasuk menghindari riba, gharar, dan maisir. Audit syariah adalah laporan independen yang melakukan pengujian dan pengevaluasian melalui pendekatan aturan syariah, fatwa DSN MUI, dan instruksi dari lembaga supervisi syariah. Kantor akuntan publik memegang peranan penting sebagai pihak independen yang memberikan opini profesional mengenai kewajaran laporan keuangan dan kepatuhan bank terhadap standar yang berlaku. Kemudian kita akan membahas karakteristik audit bank syariah. Yang pertama ada karakteristik umum. Auditor menilai kewajaran laporan keuangan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah secara bersamaan. Yang kedua ada karakteristik kelembagaan, di mana bank syariah memiliki DPS unik yang memastikan kegiatan usaha sesuai prinsip Islam dan fatwa DSN MUI. Yang ketiga ada karakteristik regulasi, di mana audit bank syariah harus mematuhi regulasi ganda, aturan nasional, dan prinsip syariah. Auditor wajib menilai kewajaran laporan keuangan sekaligus kepatuhan terhadap fatwa DSN MUI. Regulasi ini diawasi oleh OJK, Bank Indonesia, dan Dewan Pengawas Syariah, serta bisa mengacu pada standar internasional AAWIFI. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kompleksitas dan tantangan audit bank syariah. Audit bank syariah menghadapi kompleksitas berlapis. Yang pertama, auditor harus bernilai dua dimensi sekaligus, kewajaran laporan keuangan dan kepatuhan syariah. Yang kedua, beragam produk syariah seperti akad unik memerlukan pemahaman mendalam tentang substansi transaksi, bukan hanya pencatatan akuntansi. Nah, adapun tantangan audit bank syariah bisa kita lihat di sini ada tiga. Yang pertama, kompleksitas akad. Produk seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah memiliki karakteristik unik yang harus mencerminkan prinsip keadilan dan menghindari riba, gharar, serta maisir. Yang kedua, perbedaan interpretasi fatwa. Fatwa DSN MUI dapat ditafsirkan berbeda antara bank, auditor, dan DPS. Ini menimbulkan potensi inkonsistensi dalam perlakuan akuntansi dan kepatuhan syariah. Dan yang ketiga itu keterbatasan auditor syariah. Auditor bank syariah dituntut memiliki kompetensi ganda. Yang pertama itu pengawasan standar akuntansi keuangan serta sekaligus pemahaman fikih muamalah. Selanjutnya ada standar profesi auditor bank syariah. Standar profesi auditor adalah pedoman yang menjamin audit dilakukan secara profesional, independen, objektif, dan etis. Dalam audit bank syariah, standar profesi mencakup tiga kategori utama. Yang pertama standar umum, yang kedua standar pekerjaan lapangan, dan yang ketiga standar pelaporan. Nah, adapun standar profesi auditor bank syariah ini ada 5. Bisa kita lihat, yang pertama itu integritas. Auditor harus lugas, jujur, dan bertindak tepat menghadapi tekanan, tidak terlibat dengan informasi yang menyesatkan atau tidak akurat. Nah, dengan adanya integritas ini, seorang akuntan publik diharapkan dapat secara konsisten dalam mempertahankan integritasnya dalam bekerja dan bertindak, sehingga proses pemeriksaan yang dilakukan memperoleh hasil yang real dan sesuai dengan situasi dan kondisi klien yang bersangkutan. Yang kedua itu ada objektivitas, yang mana seorang auditor tidak terpengaruh benturan kepentingan, opini bias, atau pengaruh pihak lain, dengan menetapkan batasan layanan untuk mempertahankan objektivitas. Selanjutnya ada kompetensi profesional. Di sini auditor memberikan jasa dengan pengetahuan kompeten sesuai standar profesional dan teknis yang berlaku dengan pelatihan atau supervisi yang tepat. Nah, ini maksudnya seorang akuntan publik diwajibkan untuk memperoleh pelatihan dan disupervisi dengan tepat, tentunya di bawah penanganan atau pengawasan akuntan yang profesional. Yang keempat itu ada kerahasiaan.
Di sini seorang auditor tidak menyebarluaskan informasi klien, menjaga hubungan profesional, dan tidak menyalahgunakan informasi untuk kepentingan pribadi. Dengan adanya prinsip kerahasiaan ini, maka kepentingan publik dapat terlindungi karena adanya pemahaman kalau informasi yang diberikan oleh klien dan organisasi tempatnya bekerja tidak akan disebarluaskan kepada pihak yang lain. Dan yang terakhir itu ada perilaku profesional. Auditor menaati peraturan perundang-undangan, konsisten dengan tanggung jawab profesi, dan menghindari tindakan yang merusak citra profesi. Nah, apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik ini, maka seorang profesi akuntan publik harus melaksanakan evaluasi dan dampak dari pelanggaran tersebut. Selanjutnya, kompetensi dan tanggung jawab auditor bank syariah. Auditor bank syariah memerlukan kompetensi ganda, penguasaan standar audit dan akuntansi, yaitu SPAP, SAK syariah, serta pemahaman mendalam tentang prinsip syariah, akad dan mekanisme perhitungan bagi hasil. Mereka harus memahami sistem pengendalian internal bank, menganalisis risiko keuangan, dan menguasai teknologi informasi yang digunakan dalam operasional bank. Nah, adapun kompetensi ini ada terbagi dua, yang pertama kompetensi teknis dan kompetensi syariah. Bisa kita lihat kompetensi teknis ini terdiri atas standar audit dan akuntansi, sistem pengendalian internal, analisis risiko keuangan, dan teknologi informasi perbankan. Sementara kompetensi syariah terbagi menjadi prinsip-prinsip syariah Islam, berbagi akad dan mekanisme bagi hasil, fatwa DSN MUI dan regulasi OJK, serta rekomendasi Dewan Pengawas Syariah. Tanggung jawab auditor mencakup menilai kewajaran laporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap fatwa DSN MUI, dan implementasi rekomendasi DPS. Auditor juga bertanggung jawab menjaga independensi, objektivitas, integritas, dan memberikan masukan konstruktif untuk meningkatkan tata kelola pada bank syariah. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu standar prosedur audit bank syariah. Di mana standar prosedur audit adalah pedoman sistematis yang memastikan audit dilakukan secara profesional, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam audit bank syariah, prosedur mencakup 6 tahap, yaitu di mana tahap pertama perencanaan audit, tahap kedua pengumpulan bukti, tahap ketiga evaluasi pengendalian internal, tahap keempat penilaian kepatuhan syariah, tahap kelima analisis dan pengajuan transaksi, dan tahap terakhir dokumentasi dan pelaporan. Selanjutnya, standar laporan audit bank syariah. Laporan audit merupakan dokumen resmi yang menyajikan hasil pemeriksaan auditor. Laporan ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawabkan kepada manajemen, Dewan Pengawas Syariah, regulator, pemegang saham, dan masyarakat. Laporan audit bank syariah memiliki struktur khusus yang mencerminkan evaluasi dua dimensi, kewajaran finansial dan kepatuhan syariah. Adapun struktur laporan audit bank syariah yaitu yang pertama, judul dan pernyataan tanggung jawab. Yang kedua, evaluasi kepatuhan syariah. Yang ketiga, opini audit. Yang keempat, identitas dan tanda tangan auditor. Dan yang terakhir, laporan, temuan, dan rekomendasi. Selanjutnya, kesimpulan. Audit pada bank syariah merupakan mekanisme pengendalian eksternal yang krusial untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas industri perbankan syariah. Auditor KAP harus memiliki kompetensi ganda dan akuntansi dari prinsip syariah, mematuhi standar profesi yang ketat, dan melaksanakan prosedur audit yang komprehensif mencakup evaluasi, kewajaran finansial, dan kepatuhan syariah. Laporan audit bank syariah menjadi dokumen penting yang menyajikan opini objektif, didukung bukti memadai, dan memuat rekomendasi perbaikan. Dengan terus meningkatkan kompetensi auditor, mengembangkan metodologi audit yang sesuai standar internasional, dan memperkuat koordinasi dengan berbagai stakeholder, audit bank akan semakin efektif dalam menjaga kepercayaan publik dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan industri perbankan syariah di Indonesia dan global.